Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di Masjid Riyadul Abidin Ela Mampang akan mendapat sekilas cerita mengenai keberadaan masjid ini dan keberadaan beduk yang disumbangkan untuk Museum Orang Betawi. Hari ini kita bertemu dengan Babe Muad, Babe Muad, juga Bang Adi Sulaiman sama Babe Muji. Nah, sekarang kita beralih ke Babe Muad. Alias Babe Miun alias Babe Muad. Nah, ada yang kalau dari mukanya sih Betawi banget tuh, lihat deh. Rada mirip Benyamin lah ya pokoknya tuh. Emang Betawi. Asli dah. Asli. Asli. Orang tua bapak emak asli Betawi, asli sini. Saya juga emang dagang kemana-mana, udah di sini aja dari kecil. Iya. Nah, Sekarang umur berapa? sekarang umur kurang lebih 48. Nah, itu punya cerita nggak ya tentang Masjid Riyadul Abidin? Biasanya kan kalau anak Betawi kalau sama masjid tuh udah kayak ikan di air, betah gitu kan. Makanya aneh juga kalau anak Betawi nggak doyan ke masjid, nggak doyan ke musola tuh. Bangetan, kudu disembur kayaknya tuh anak. Gimana Be? Waktu kecil pengalaman masih kecil bisa ngaji di masjid apa gitu? Ngalamin sih enggak, cuma dengar-dengar dari cerita orang-orang tua dulu, masjid ini mah agak angker. Jadi ya orang-orang tuh nggak boleh tidur sembarangan. Kalau cerita orang tua nih, kalau tidur sembarangan di dalam masjid, itu ada yang dipindahin ke pinggir kolam, ada yang dipindahin ke kurung batang, ada yang dimasukin ke dalam bedug. Ke apartemen nggak ada? Nggak ada, belum apartemen dulu. Kita almarhum bapak juga pernah dia mau diangkat sama jin di sini. Kata dia kayak anak kecil turun dari atas tuh, dari atas menara turun lama-lama jadi kayak anak kecil. Katanya badannya lembek, temen-temennya dibangunin nggak ada yang bangun semua baru tidur. Cuman dia ada akhirnya digebrak juga tuh jin, jadi nggak jadi dipindahin. Temen-temennya yang lain yang tidurnya pulas-pulas banyak yang dipindahin, yaitu ada yang ke kolam, ada yang ke dalam bedug, ada yang ke kurung batang, ada yang ke kebon. Itu cerita orang-orang tua saya dulu begitu. Nah, kalau yang Babe alami sendiri, Saya ngalamin sendiri sih. waktu anak-anak apa tuh? Ya kejadian sih, ya kejadian biasa apa tuh? Saya belum pernah ngalamin sih, cuma dengar-dengar doang. Oh, kalau maksudnya kalau yang aneh-aneh nggak pernah ngalamin? Nggak pernah ngalamin. Nah, kalau yang nggak aneh-aneh itu apaan tuh? Karena di masjid sekarang, anak sekarang kan beda, karena anak sekarang di masjid bukan sembahyang, dia bercanda-bercanda doang. Kalau anak sekarang ya paling orang cuma numpang berak, numpang kencing gitu doang. Sembahyang kagak. Karena kita ngomelin juga sih gitu. Enak-enak kita ngomelin juga dah. Saya bilang masjid bukan WC umum. Iya. Kalau masjid ibadah, jangan cuma buat numpang berak sama numpang kencing doang. Ini kalau hari-hari biasa, kalau yang saya lihat di masjid-masjid kan, ya sekarang ada sales, terus ada apa kayak grab online, apa ojek online gitu ya. Kadang-kadang kan di masjid jam-jam segini tuh suka banyak yang rebahan gitu kan, istirahat. Kalau di sini kok nggak ada, kan kenapa tuh? Kalau di sini emang kalau pagi tuh habis zuhur baru dibuka pintu. Nah itu bebasnya tuh, iya. Pintu gerbang. Pintu gerbang dibuka. Kalau pagi emang sengaja ditutup, semua nggak boleh yang masuk kecuali petugas. Kalau habis zuhur baru ada tukang ojeknya pada tidur, ada yang ngecas. Casan emang disiapin nih di maupun rambutan. Kalau yang buat di dalam memang nggak boleh sama sekali, tanpa kecuali itu pasti dicabut kalau ketahuan. Bukan dicabut doang sih, diomelin juga. Ini tanah wakaf gitu. Berarti kalau di dalam tiduran tetap nggak boleh ya? Tiduran nggak boleh. Kalau di dalam teras, boleh. Masih boleh. Tapi nggak di karpet. Oh gitu. Kalau di teras, di ubinnya boleh. Kalau di karpet kita larang juga. Soalnya kalau kata Ustadz,
hilang itu najis. Iya. Jadi kita larang. Nah, jadi orang kan kalau tidur bau badannya. Oh. Takut karpet dia jaga kebersihannya, ya kita larang juga dah. Nggak boleh dan tidur di karpet. Kalau di teras-terasnya boleh kita kasih tidur. Iya. Nah, Babe kan orang sini aslinya nih, tahu perkembangan ini masjid. Itu biasa kalau ya seperti saya bilang tadi, anak Betawi kalau di masjid itu betah gitu kan. Yang Babe salut dari ini masjid secara penataan, pengurusan apa tuh? Penataan ya itu kan, ada yang nggak setuju yang kita bikin begini, ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Itu doang kan antara pro dan kontra, itu sudah biasa kayaknya sih. Itu yang suatu tantangan juga ya Mas. Kita mau bikin bagus, ada yang nggak senang. Oh ya, kalau di sini azan Jumat berapa kali? 2 ya? Azan 2 kali. Itu biasa kalau ustadz ceramah Jumat dari mana aja tuh, Be? Banyak sih, ada yang dari Tegal Parang, dari Menteng, dari Kuningan, dari Jagakarsa. Ada juga yang ustadz dari sini-sini juga. Dari Pondok Pinang dong, kapan-kapan. Selalu dah. Iya. Kita tinggal tanyain ke pengurusannya dulu. Iya. Nah, sekarang udah pasti Be ya. Iya. Sekarang kita ke Cukup